Yos, hola, selamat datang kembali di segmen Red Talk. Segmen ngobrol-ngobrol santai kita kali ini, kita akan ngobrolin semua tentang selamat tinggal. Eits, tenang, ini bukan konten perpisahan atau semacamnya ya. Tapi di video ini kita akan ngobrolin soal novel fiksi karangan penulis kondang Terelie berjudul Selamat Tinggal. Saya pribadi gak mau bilang kalau ini konten review atau resensi terkait bukunya, melainkan menurut saya video ini murni dibuat hanya sebagai bentuk apresiasi untuk karya luar biasa yang baru selesai saya baca beberapa waktu yang lalu. Mungkin akan membahas plot, mungkin akan membahas sekiranya pesan apa yang mau disampaikan dari sang penulis, atau bahkan sesederhana membahas romansa percintaan para tokoh di dalam novel ini. Oleh karena itu pastinya akan tersaji banyak sekali spoiler di video kali ini. Maka dari itu saya harap kalian yang nonton adalah orang-orang yang sudah selesai membaca novelnya, atau orang-orang yang memang siap menerima bejibun spoiler. So, saya simpulkan kalian sudah bulat ya mempertimbangkannya. Jadi sudah basa-basinya, mari kita lanjut ke obrolan utamanya. So viewers, let's go. Dari sinopsis dulu deh. Novel ini menceritakan tentang tokoh utama bernama Sintong Tinggal, seorang perantau yang terpaksa bekerja paruh waktu di toko buku ilegal pakliknya untuk membayar kebutuhan hidup dan kuliahnya. Sintong adalah mahasiswa Fakultas Sastra dari kampus besar ternama. Ia diceritakan sebagai sosok cerdas dan piawai dalam kemampuan menulisnya. Berprestasi di 2 tahun awalnya di kampus, Sintong tiba-tiba berubah setelahnya. Apa yang terjadi? Ia menjadi pribadi yang pemalas, mengumpulkan tugas pun seadanya, selalu gagal dalam skripsinya, bahkan ia mendapatkan julukan mahasiswa abadi saking lamanya ia lulus dari kampus tersebut. Bagaimana bisa seorang Sintong yang digambarkan jenius justru bermasalah dengan kuliahnya? Usut punya usut, alasannya berhubungan dengan hubungannya bersama teman SMA-nya yang bernama Mawar Terang Bintang, yang berakhir rungkad karena ditinggal nikah. Hal tersebut membuat Sintong kehilangan sentuhan menulisnya dan mengalami penurunan produktivitas yang sejadi-jadinya. Barulah ketika ia bertemu dengan sosok pujaan hati barunya di kampus besar tersebut, dan takdir yang membuat ia menemukan buku dari Sutan Pane, seorang penulis terkenal yang namanya hilang di telan zaman, Sintong kembali menemukan semangat dalam menulisnya. Sutan Pane adalah salah satu bagian terpenting dari plot cerita buku ini. Semua tentangnya ditulis dengan cukup sempurna oleh Terelie. Cuman ada satu keresahan saya, yakni bagaimana salah satu bagian terpenting dari cerita ini justru dibuat cukup terkesan remeh ya, dan kurang digali aja gitu. Yakni saat Sintong menemukan buku dari Sutan Pane di gudang penyimpanan buku milik pakliknya, menurut saya hal tersebut terkesan kurang dramatis dan kurang sakral untuk suatu sepenting itu gitu loh. Mengingat narasi bagaimana buku tersebutlah yang menemukan Sintong, fakta bagaimana Sintong menemukannya di gudang dalam kardus yang berisikan ribuan buku bajakan rasa-rasanya tak memberikan kesan yang terlalu mendalam. Namun salah satu dari yang saya suka adalah bagaimana bagian ketika cerita mengungkap ya alasan dari mengapa Sutan Pane berhenti menulis, yang nyatanya nih ya, alasan itu dibuat memiliki korelasi dengan Sintong Tinggal selaku tokoh utama. Alasan berhentinya menulis sosok Sutan Pane itu adalah salah satu rahasia yang paling bikin penasaran para pembaca kebanyakan, termasuk saya pribadi. Apa sih yang membuat seorang Sutan Pane, penulis yang sangat luar biasa, penulis legendaris yang selalu mengkritisi orang-orang atau pihak-pihak besar, tiba-tiba berhenti menulis? Alasan apa yang membuat sosok Sutan Pane yang sehebat itu berhenti menulis? Dan itu akhirnya di-reveal atau dibuka di akhir cerita, dan ternyata memiliki korelasi yang cukup bagus dengan alasan dari Sintong Tinggal berhenti menulis. Benang merah yang sama dari alasan keduanya berhenti menulis membuat kesan menarik di penghujung cerita. Sintong Tinggal itu digambarkan bukanlah sebagai tokoh yang apatis yang tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Ia tahu bahwa pekerjaannya merugikan banyak pihak di luar sana, namun karena tuntutan finansial, ia harus tetap tutup mata dan telinganya, karena ya mau bagaimana lagi, memang begitulah dia harus bertahan hidup dengan menjadi pekerja paruh waktu buku ilegal milik pakliknya. Menuju akhir cerita, kita akhirnya tahu bahwa alasan Sintong berhenti menulis itu bukan semata-mata karena kisah cintanya aja, melainkan fakta bahwa dia adalah penjual buku bajakan, sesuatu hal yang sederhana dan sangat dekat ya dengan ia selama ini. Bagaimana bisa ia yang tulisannya selalu tentang berjuang demi kebenaran dan kejujuran, memerangi kejahatan dan kebohongan, adalah orang yang selama ini hidup dengan menikmati uang haram hasil penjualan buku-buku bajakan. Ironis bukan? Nyatanya Sutan Pane pun demikian. Alasan mereka memang berbeda ya, namun keduanya berasal dari hal-hal terdekat diri mereka. Hal yang dekat dan sederhana, namun berhasil menusuk sangat dalam prinsip hidup mereka berdua. Selanjutnya
Ada tokoh karakter yang bernama Jess. Salah satu alasan Sintong kembali termotivasi untuk menulis adalah karena ada karakter yang bernama Jess ini. Ia adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi di kampus yang sama dengan Sintong, namun ia berusia lebih muda. Di awal kemunculannya, saya pribadi tidak sedikit pun menaruh rasa simpati kepada tokoh karakter Jess ini. Bagaimana tidak, ia awalnya digambarkan sebagai sosok yang nyaris sekali sempurna. Cantik, pintar ia, bahkan dari keluarga yang berada. Namun seiring berjalannya cerita, ketika Sintong mulai menjauh darinya, hingga puncaknya ia ditolak oleh Sintong pun menuju paruh akhir cerita, kita diperlihatkan bahwa kehidupan Jess ternyata tidak sebaik dan sesempurna yang kita kira selama ini. Ia selama ini juga hidup penuh dengan kebohongan, fakta bahwa ia tidak bisa memenangkan hati Sintong bahkan dengan seluruh hal baik darinya. Serasa cerita mulai memanusiakan sosok karakter dari Jess ini. Di titik itu saya percaya Jess nyaris mendapatkan seluruh simpati dari para pembaca. Akhir dari kisah cinta antara Sintong, Mawar, dan Jess menurut saya pribadi mendapati akhir terbaik. Bukan akhir di mana semua orang bisa bahagia, tapi setidaknya tidak ada sedikit pun keinginan dari Sintong untuk melukai perasaan siapapun. Sintong benar-benar digambarkan gentle untuk memutuskan kisah cintanya di buku novel ini. Menurut saya pribadi, ini mirip banget dengan salah satu scene yang ada di anime. Kalian nonton anime Re:Zero nggak? Kalau iya, mungkin kalian ingat dengan scene ketika Natsuki Subaru menolak Rem karena ia masih cinta dengan Emilia. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Terelie selaku penulis juga benar-benar menjadikan novel ini sebagai platform dia untuk menyampaikan keresahan dan kekhawatirannya terhadap isu-isu pembajakan yang senantiasa masih diremehkan oleh banyak orang. Bukan hanya pembajakan soal buku ya, di buku novel ini Terelie juga banyak menyinggung soal isu pembajakan dari banyak hal yang berada di sekeliling kita. Cukup kentara bagaimana novel ini benar-benar mencoba untuk berbicara banyak terkait isu pembajakan ini. Lebaynya, seakan kita bisa melihat satir sarkas dari sang penulis nyaris di setiap halaman buku. Itu lebaynya aja ya. Terelie tegas, ia benar-benar melihat ini sebagai salah satu concern. Masyarakat yang terbiasa menikmati bajakan tak akan mempermasalahkan concern dari buku ini. Karena mereka sudah menormalisasi dosa-dosa yang mereka lakukan, tidak tahu atau bahkan tidak peduli dengan pihak-pihak yang dirugikan selama ini. Walau buku ini dikemas dengan tema yang enteng, tapi menurut saya pribadi, suara yang disampaikan dalam buku novel ini sejatinya kuat, sekuat banteng. Novel ini memang berisi banyak agenda, namun Terelie sukses membalutnya dengan cukup ringan dan mudah diikuti oleh banyak orang. Romansa di dalamnya tidak terasa kemanisan atau berlebihan sehingga kita merasa malas dan jijik membacanya. Jikalau misalkan berlebihan dan terlalu manis, ya dong. Porsi romansa yang tepat yang memang dari awal saya cari dari buku-buku novel Indonesia. Karena jujur, saya pernah mencoba untuk membaca salah satu buku novel remaja Indonesia. Dan hasilnya adalah saya berhenti di beberapa halaman awal. Mau saya paksa bagaimanapun, saya tidak bisa karena saya ngerasa kayak, mohon maaf, jijik gitu loh. Karena tulisan-tulisannya tidak bisa saya cerna dan tidak bisa saya pahami. Saya nggak dapat romantisnya dari mana. Yang ada malah saya ngerasa ada perasaan cringe gitu ketika membaca-bacanya gitu. Tapi buku novel Selamat Tinggal ini dengan romansa yang tersaji di bukunya, menurut saya ini adalah porsi yang cukup tepat dan cukup ideal gitu. Nggak terlalu memaksakan, tapi nggak ada juga gitu. Ada mah ada, tapi benar-benar di porsi yang sangat ideal menurut saya pribadi. Balik lagi itu memang selera dan tentunya kalian juga bisa setuju dan bisa tidak. Dan untuk faktor komedi atau aspek komedi banyak terselip dalam buku ini, porsinya pas dan tidak cringe menurut saya pribadi, dengan target humor yang bisa ditangkap oleh banyak kalangan. Bagi saya pribadi, Selamat Tinggal bukan hanya sekedar ucapan. Untuk kita pergi beranjak dari satu tempat ke tempat lain, berpikir seluruh dosa dari kebohongan, kepalsuan, hingga kemunafikan yang telah kita perbuat selama ini akan termaafkan dengan sendirinya. Bukan, Selamat Tinggal bukan seperti itu. Selamat tinggal adalah ketika kita bisa berdamai dan berjuang untuk memerangi seluruh dosa yang telah kita buat. Menunggu waktu hingga diri ini siap untuk melawan, walau tahu seluruh konsekuensi yang akan kita hampiri dari apa yang telah kita lakukan. Membayar semuanya tuntas, bukan melarikan diri tanpa bekas. Selayaknya Mawar yang menjalani masa tahanannya setelah divonis bersalah. Seperti Jess yang mengakui semua sisi gelap hidupnya. Seperti Bunga yang benci dengan dirinya sendiri. Seperti Sintong Tinggal yang akhirnya memutuskan berhenti dari kerjanya, terima dimusuhi keluarga dari paklik-bukliknya untuk membela kebenaran yang ia selama ini yakini, untuk bisa menyelesaikan rasa bersalah yang menyayat hati, untuk bisa benar-benar mengucapkan sesungguhnya kalimat Selamat Tinggal.
Yup, gitu aja buat obrolan kita kali ini ya. Semua yang saya ucapkan murni subjektivitas dan interpretasi pribadi. Jadi jika ada salah pengertian atau salah penafsiran, sangat bisa dikoreksi oleh kalian di kolom komen di bawah. Saya sangat terbuka dengan kritik dan saran dari kalian karena saya tahu pengetahuan saya tentang buku-buku novel, tulisan-tulisan itu masih sangat minim dan masih sangat kurang. Jadi saya sangat terima sekali dengan kritik, saran dan kalian. Mungkin juga bukan hanya dari isi konten, tapi hal-hal di luar konten. Kalian juga bisa komen di kolom komen di bawah. Gas, bikin kolom komen ini jadi wadah diskusi yang positif dan suportif. Oke viewers, itu aja buat video kali ini. See you to the next video. Viewers, bye-bye.